Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas materi perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Latar belakang perlawanan. 1. Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. 2. Adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Tetapi secara geografis, politis Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. 3. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya, daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. 4. Ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isi Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Jalannya perlawanan. 1. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah mengorbankan semangat jihad, angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. 2. Para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan Ikrar Perang Sabi. Perang Sabil merupakan perang melawan KB Belanda, perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. 3. Di tengah-tengah perjuangan itu, pada tahun 1891, Tengku Cik Ditiro meninggal. Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Maamin Ditiro. 4. Karena tidak berhasil mematangkan perlawanan Aceh, Belanda meminta Snug Ugronyo agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Snug Ugronyo, yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar, mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh. Oleh karena itu, Snug Ugronyo mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh. 1. Perlu memecahkan belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. 2. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan. 3. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya. 5. Belanda segera melaksanakan usulan-usulan untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh. Diangkatlah gubernur militer yakni Van Heut 1898-1904 pada periode tahun 1899-1908 di Aceh. Van Heut juga mengerahkan pasukan anti-gerilya yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia dengan kekuatan penuh dan sasaran yang tepat karena adanya informal bayaran. Teuku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan Panglima Polim dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. Akhir perlawanan. Pada Februari 1899, Teuku Umar gugur. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Istri, ibu, dan anak-anak Panglima ditangkap oleh Belanda. Dengan tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya Panglima Polim juga menyerah pada 6 September 1903. Demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh berdiri sejak 1514 harus berakhir. Pada tahun 1906, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap.
Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal pada tanggal 8 November 1908. Cut Nyak Mutia melanjutkan perang melawan kekejaman Belanda. Tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya. Demikian pertemuan hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.